artinya kan 187 kan per 100 gitu ya. Nah, 2/4 kita buat pecahan biasa dulu, caranya 4 kali 2 ditambah 1 ya. Di sini 4 kali 2 kan 8. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IMED Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada berbagai bentuk pecahan. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SD maupun SMP ya. Oke, bagaimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke. Langsung aja kita lihat dulu soalnya. Nah, sekarang ini ya, akan kita bahas 3 soal ini ya, tentang cara penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini untuk soal yang pertama, kita disuruh mencari hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang nomor 2, ini disuruh dicari dalam bentuk pecahan desimal untuk hasilnya. Dan yang ketiga dalam bentuk persen. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang untuk nomor 1 ini ya, ada 1/2/5 ditambah 45% dikurangi 1,56. Nah, ini dalam bentuk pecahan biasa. Di sini diharapkan hasilnya adalah pecahan biasa. Oke, setelah di sini ada pecahan campuran dulu ya. Di sini 1/2/5. Langkah pertama kita buat pecahan biasa dulu. Caranya 5 kali 1 kan 5 ya, yang pembilangnya. Kemudian ditambah 2, jadi kan 7. Di sini 1/2/5 sama dengan 7/5. Kemudian 45% itu kan 45/100 ya. Kemudian 1,56 itu kalau dibuat pecahan biasa itu kan 156/100 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan penyebutnya beda ya, ada yang 5, ada yang 100. Maka langkah kedua kita samakan penyebutnya. Caranya kita cari KPK antara 5 dan 100. Kan hasilnya adalah 100 ya. Nah, jadi KPK di sini 100, maka penyebutnya kita buat 100. Di sini yang 7/5 kita buat per 100. Oke ya. Caranya 5 biar menjadi 100 kan kali 20. Maka penyebutnya kali 20, yang pembilangnya juga dikalikan 20. Nah, sementara yang 2 ini kan tetap, berarti kita tulis ulang aja ya. Nah, di sini sekarang kita hitung yang 7 kali 20 per 5 kali 20. Kan hasilnya adalah 140/100 ya. Di sini kemudian kita tulis lagi 45 dan dikurangi 156/100. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama ya, sudah 100 semua, maka kita fokus pada di sini yang pembilang. Nah, kalau ada penjumlahan dan pengurangan tanpa kurung, berarti kita lakukan dari yang terdepan. Oke, sekarang kita hitung dulu. 140 ditambah 45 itu kan 185 ya. Jadi 185/100 kita kurangi 156/100. Nah, sekarang kita hitung 185 dikurangi 156, hasilnya adalah 29/100. Oke. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu adalah 29/100. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Oke, sangat mudah ya. Langsung kita lihat dulu soal yang nomor 2. Nah, ini ada 3,45 dikurangi 187% ditambah 2/4. Kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu. Di sini 3,45 kan sudah desimal ya. Berarti kita tulis dulu, kita tulis ulang. Kemudian 187%. Artinya kan 187 kan per 100 gitu ya. Nah, 2/4 kita buat pecahan biasa dulu. Caranya 4 kali 2 ditambah 1 ya. Di sini 4 kali 2 kan 8. Tambah 1 kan 9. Jadi 9/4. Nah, kemudian di sini ada 9/4. Nanti kita buat pecahan desimal. Ada pecahan ini kita buat pecahan desimal. Oke, 3,45 tetap. Nah, 187/100 itu dibuat desimal kan 1,87. Artinya caranya gini. Kita geser koma ke depan ya, itu 2 langkah. Kalau 187 berarti kan dari ini ya, antara 7 dan 8 ini dianggap 1 langkah. Kemudian yang kedua antara 1 dan 8, jadi 1,87. Nah, yang 9/4 kita buat penyebutnya dulu menjadi per 100 dulu ya, biar nanti bisa dibuat desimal, berarti kan kita kalikan 25 ya. Nah, sehingga kita peroleh hasil 225/100. Nah, baru di sini nanti kita buat pecahan biasa. Maaf, dibuat pecahan desimal. Nah, di sini kita hitung dulu dari depan. 3,45 ditambah 1,87 kita kurangi ya. Ini 5 dikurangi 7 kan nggak bisa. Kita ambil depan kan jadi 15. 15 dikurangi 7 hasilnya 8. Dan ini kan masih 3 ya. 3 dikurangi 8 nggak bisa, berarti kan 13. 13 berarti kurangi 8 ada 5. Di sini tinggal 2 kan. Nah, 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Maka 1,58. Jadi di sini 3,45 dikurangi 1,87 itu 1,58. Oke, kemudian ini 225/100 ini kan dibuat desimal itu kan 2,25.
kan geser koma ke depan 2 langkah ya, karena per 100. Nah, sekarang kita tinggal 1,58 ditambah 2,25, kita buat cara susun. 8 tambah 5 itu kan 13, kita tulis 3, satunya ini nyimpen di sini ya, depan sini ya. Nah, 1 tambah 5 tambah 2 berapa? 8, kita tulis 8. Kemudian 1 tambah 2, hasilnya 3, jadi 3,83. Nah, jadi hasil akhir untuk ini adalah 3,83. Itu ya, sangat mudah ya. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir. Coba kita lihat soal yang terakhir. Tadi dibuat persen ya. Nah, ini 257% ditambah 1,28 dikurangi 1,13/20. Kita buat persen untuk hasilnya ya. Nah, sekarang kita kerjakan dari depan kan sudah persen ini. 257%, kita tulis dulu. Nah, 1,28 caranya kita buat per 100. Jadi 128/100 ya. Kemudian yang di sini dikurangi 1,13/20, berarti kita kalikan dulu, kita buat pecahan biasa dulu. 20 kali 1 berapa? 20. 20 tambah 13 kan 33 ya. Nah, jadi pecahan biasanya itu 33/20. Oke, kalau persennya itu kan per 100. Nah, di sini kan ada per 20. Kita buat dulu per 100 dulu. Caranya 20 biar menjadi 100, ini ya. Itu kita kalikan 5 ya. Nah, maka yang pembilang juga dikalikan 5. Oke, kita kalikan aja. 33 kali 5 itu kan 165. Ini 20 kali 5 kan 100 ya. Nah, ini sudah per 100. Nah, baru kemudian ini kita buat persennya ya. Jadi 257% ditambah 128% dikurangi 165% ya. Nah, cara pengerjaannya dari depan dulu. Di sini 257 ditambah 128%. Hasilnya adalah 385% ya. Baru kemudian dikurangi 165%. Kita kurangi aja, 385 dikurangi 165 berapa? 220. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 220%. Oke, ini untuk soal nomor 3 ya, 220%. Oke, dari 3 ini sudah paham ya tentunya cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan biasa. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.